Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Janah, mahasiswa PGST Universitas Terbuka UPJJJ Bandar Lampung dengan NIM 877630097. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengamati 3 simbiosis yang terjadi di lingkungan sekitar, yaitu yang pertama ada simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, di mana hal ini saya lakukan adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang terjadi antara dua spesies yang berbeda, di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan satu spesies lainnya mendapatkan kerugian. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua spesies yang berbeda, di mana satu spesies yang disebut parasit mendapatkan keuntungan dari spesies lain, yakni host, sementara host mengalami kerugian. Parasit hidup dan berkembang biak pada atau di dalam tubuh host, seringkali menyebabkan kerugian bagi host seperti kehilangan nutrisi, kerusakan jaringan, atau penularan penyakit, sehingga hubungan ini tidak seimbang dan dapat berdampak negatif pada host. Seperti yang dialami oleh tanaman liar dan tali putri. Jenis makhluk hidup yang dirugikan adalah tanaman liar, yakni kehilangan sari makanan. Sedangkan pihak yang diuntungkan adalah tali putri. Keuntungannya, dia bisa tumbuh lebat. Selanjutnya, jenis hubungan parasitisme antara kucing dengan kutu. Pihak yang dirugikan adalah kucing, yakni kucing akan merasa gatal. Dan pihak yang diuntungkan adalah kutu, karena dia dapat menghisap darah kucing. Begitu pula yang terjadi dengan sapi dan nyamuk. Pihak yang dirugikan adalah sapi, yaitu sapi akan merasa gatal. Dan pihak yang diuntungkan adalah nyamuk, karena dapat menghisap darah sapi. Simbiosis parasitisme yang ketiga adalah antara pohon seri dan trembesi dengan benalu, di mana pihak yang dirugikan adalah pohon seri dan trembesi, yakni kehilangan seri makanan, sedangkan benalu mendapatkan keuntungan yaitu tumbuh subur. Simbiosis yang kedua yang akan saya amati adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang terjadi antara dua spesies yang berbeda, di mana satu spesies mendapatkan keuntungan dan spesies lainnya tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Dalam simbiosis komensalisme, komensal mendapat keuntungan seperti dapat tempat hidup, perlindungan, atau sumber daya. Sementara inang tidak mengalami kerugian secara langsung. Namun, dalam kadar tertentu, komensalisme dapat menyebabkan kerugian pada inang jika jumlah komensal terlalu banyak atau jika komensal menyebabkan kerusakan fisik pada inang. Dari hasil pengamatan antara hubungan komensalisme, bunga anggrek, dan pohon mangga, maka pihak yang diuntungkan adalah pohon anggrek, yaitu mendapat tempat hidup, cahaya yang cukup, kelembaban, dan akses nutrisi. Sedangkan jenis makhluk hidup yang tidak untung dan tidak rugi adalah pohon mangga. Jenis hubungan komensalisme yang kedua adalah antara tumbuhan merambat dan pohon jati. Pihak yang diuntungkan adalah tumbuhan merambat, karena mendapat tempat hidup, cahaya yang cukup, kelembaban, dan akses ke nutrisi. Sementara jenis makhluk hidup yang tidak untung dan tidak rugi adalah pohon jati. Dan jenis hubungan komensalisme yang ketiga adalah tumbuhan paku dan pohon trembesi, di mana pihak yang diuntungkan adalah tumbuhan paku, yakni mendapat tempat hidup, cahaya yang cukup, kelembaban, dan akses ke nutrisi. Sementara jenis makhluk hidup yang tidak untung dan tidak rugi ialah pohon trembesi. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang terjadi antara dua spesies yang berbeda, di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Dalam simbiosis mutualisme, kedua spesies saling bekerja sama dan saling menguntungkan, sehingga hubungan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem. Keuntungan yang diperoleh dapat berupa makanan, perlindungan, atau bantuan dalam proses biologis. Dari hasil pengamatan, jenis hubungan mutualisme antara kupu-kupu dengan bunga.
Pihak pertama yang diuntungkan adalah kupu-kupu, yakni mendapat keuntungan nektar dari bunga. Dan pihak kedua yang diuntungkan adalah bunga, yakni mendapat keuntungan kupu-kupu membantu proses penyerbukan dengan memindahkan serbuk sari ke bunga lain agar dapat berkembang biak. Simbiosis mutualisme yang kedua adalah antara manusia dengan tumbuhan. Pihak pertama yang diuntungkan adalah manusia, yakni manusia mendapatkan makanan dan oksigen serta bahan baku. Sementara pihak kedua yang diuntungkan adalah tumbuhan, yakni mendapat perawatan dari manusia, dibantu oleh manusia untuk menyerbukan biji-bijian ke daerah baru sehingga dapat berkembang biak. Simbiosis yang ketiga adalah antara manusia dengan bakteri usus halus. Pihak pertama yang diuntungkan adalah manusia, yakni manusia mendapatkan pencernaan yang lebih baik dan produksi vitamin serta perlindungan dari patogen. Sementara pihak kedua yang diuntungkan adalah bakteri usus halus, di mana bakteri usus halus mendapatkan tempat hidup dan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Demikian tadi adalah hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.